Halo, perkenalkan, saya Cesar Budi Satria. Saya lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Trisakti. Pengalaman bekerja saya 7 tahun di dunia pendidikan sebagai marketing, baik itu untuk promosikan pendidikan ke luar negeri maupun saat ini saya bekerja sebagai marketing di MNC University untuk mempromosikan pendidikan dari program-program S1 yang ada di MNC University kepada siswa-siswa baik itu di SMA maupun SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, kenapa saya tertarik banget bekerja sebagai marketing? Karena awalnya sebelum saya bekerja, sebelum saya lulus dan memiliki pengalaman kerja, saya aktif di berbagai organisasi. Nah, di pengalaman organisasi itulah saya waktu itu pernah aktif sebagai ketua bidang konseling dan hukum dan konseling di divisi mahasiswa anti narkoba. Saya melakukan program-program campaign untuk mengkampanyekan anti penyalahgunaan narkoba. Nah, dari pengalaman campaign itulah saya tertarik untuk bekerja sebagai marketing di dunia pendidikan. Awal karir saya bekerja itu di Euro Management dan sampai di Optima Education untuk mempromosikan program-program kuliah ke luar negeri baik itu S1 maupun S2. Nah, ketika saya bekerja di Euro Management sampai di Optima Education, saya banyak mempromosikan program-program kuliah baik itu ke Eropa, Asia maupun Amerika gitu, yang mana banyak minat dari anak-anak SMA di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri untuk meningkatkan skill dan juga pengalaman mereka. Setelah itu di tahun 2009 ada program baru yang sedang booming saat itu, yaitu program Ausbildung dan juga au pair di Indonesia. Nah, tahun 2009 saya bekerja di Virtual Education. Saya mempromosikan program Ausbildung dan au pair. Apa Ausbildung dan au pair? Ausbildung itu adalah program pelatihan kerja selama 3 tahun di Jerman bagi warga non-Jerman yang kedepannya mereka ingin melanjutkan bekerja di Jerman gitu. Nah, selain itu juga ada program au pair. Program au pair ini program pertukaran budaya yang mana nanti anak muda di Indonesia diberikan kesempatan untuk tinggal di rumah keluarga Jerman selama 6 bulan, yang mana sebagai timbal baliknya mereka tinggal di rumah keluarga Jerman itu, mereka akan diberikan pendidikan kursus bahasa Jerman di sana, dan juga mereka berkesempatan untuk bekerja mengasuh anak dari keluarga Jerman gitu. Nah, dua program ini lumayan banyak diminati karena ini bisa jadi pintu masuk untuk anak-anak muda Indonesia melanjutkan karir di luar negeri seperti itu. Dan setelah dari program setelah dari Virtual Education, saya melanjutkan pekerjaan di Nobel Academy. Nah, Nobel Academy ini menarik banget karena di Nobel Academy ini saya baru tahu ada sekolah khusus untuk anak gifted. Anak gifted ini adalah anak-anak yang terlahir dengan genius, yang mana mereka memiliki IQ di atas 130. Nah, Nobel Academy menyediakan pendidikan yang berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya, yang mana program pendidikannya didesain untuk anak-anak gifted ini bisa mengeksplor kemampuan mereka seperti itu. Jadi tidak hanya belajar teori saja, tapi mereka banyak mendapatkan project-project untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif mereka seperti itu. Nah, setelah dari Nobel Academy, barulah sekarang saya bekerja sebagai marketing di MNC University. Kenapa saya tertarik bekerja di MNC University ini? Karena di sini saya melihat ada potensi yang mana saya bisa merasakan sendiri program dari sebuah perusahaan yang menjembatani antara pendidikan dan perusahaan, yang mana MNC University ini tujuan berdirinya adalah supaya siswa-siswa yang kuliah di kampus mereka tidak hanya belajar teori tapi bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan skill dengan magang maupun diakseskan kerja ke perusahaan MNC Group gitu, supaya nanti anak-anak ini setelah lulus mereka sudah mempunyai kompetensi untuk bekerja. Nah, di luar pekerjaan saya juga aktif di berbagai organisasi seperti Indonesia Netherlands Society, yang mana saya dari pengalaman Indonesia Netherlands Society ini saya punya knowledge tentang seperti apa kebudayaan negara Belanda, pendidikan di sana,
Dan itulah menjadi modal juga bagi saya ketika bekerja sebagai marketing di dunia edukasi internasional gitu. Nah, dari pengalaman tersebut, dari pengalaman organisasi inilah yang membalanskan antara dunia kerja dan dunia organisasi, yang mana di Indonesian Early Society ini juga saya mempromosikan kesempatan-kesempatan untuk anak-anak muda Indonesia yang ingin menggapai pendidikan ke Belanda melalui sosialisasi program-program beasiswa yang diadakan dari lembaga beasiswa Belanda, seperti itu. Ya, selain di Indonesia Netherlands Society, saya juga aktif di organisasi Australia Indonesia Association. Yang dimana di organisasi Australia Indonesia Association ini, saya juga melakukan kampanye gitu atau sosialisasi mengenai program-program dan kesempatan yang bisa didapatkan oleh anak-anak muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke Australia, baik itu program beasiswa ataupun juga program working holiday visa. Jadi saya menggandeng kedutaan Australia untuk membantu mempromosikan ke anak-anak muda Indonesia dengan mengadakan beberapa event-event sosial seperti itu. Nah, selain itu juga dari organisasi tersebut membuka wawasan dan juga meningkatkan knowledge saya, yang mana pada saat itu saya masih bekerja di dunia pendidikan internasional gitu. Jadi ini sebuah work-life balance antara organisasi dan dunia kerja, yang mana dua-duanya itu memberikan pengalaman dan knowledge untuk saya, baik itu di dunia kerja maupun di organisasi gitu. Nah, salah satu alasan saya kenapa tertarik bekerja di InJourney, karena dari pengalaman saya bekerja di edukasi ini, yang mana saya juga berkeliling Indonesia seperti ke Bali, ke Lombok, dan juga Papua. Di sana selain melihat pendidikannya, saya juga merasakan langsung potensi pariwisata yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, seringkali ketika saya presentasi ke SMK anak-anak ini sedikit curhat gitu. Mereka ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tapi tidak semua memiliki biaya, tapi mau bekerja pun kesempatannya itu sedikit. Nah, disinilah saya ingin berkontribusi untuk mengadakan program-program creating share value atau juga corporate social responsibility, yang mana nantinya dari program CSR InJourney ini bisa memberikan dampak kepada dunia pendidikan, khususnya baik itu di SMK ataupun di politeknik dan universitas yang berhubungan dengan pariwisata, itu kedepannya bisa bersinergi gitu dengan InJourney. Contohnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun webinar-webinar dari InJourney, dari para expertise, untuk memberikan wawasan seperti apa sih peta roadmap pengembangan pariwisata di Indonesia 10 atau 15 tahun ke depan gitu, supaya anak-anak yang sekolah di SMK pariwisata ataupun di perguruan tinggi pariwisata itu mereka punya gambaran dan mereka bisa mempersiapkan skill mereka selama mereka menjalankan pendidikan di sekolah ataupun di universitas tersebut gitu. Adapun beberapa program creating share value yang ingin saya bagikan juga di video ini, misalnya program pelatihan dengan Sarinah. Di era sosial media sekarang itu anak-anak SMK ataupun anak-anak mahasiswa, mereka mempunyai ide-ide yang sangat kreatif dalam membuat video-video dan konten-konten yang menarik, yang dimana mereka bisa menjadi mitra dari perusahaan Sarinah, misalnya untuk menjadi konten kreator yang mempromosikan produk-produk dari Sarinah gitu. Misalnya mereka bisa menjadi reseller, mereka diberikan pelatihan product knowledge dari Sarinah, mereka nantinya bisa menjadi mitra reseller untuk mempromosikan produk-produk Sarinah secara online gitu. Bisa itu lewat TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya gitu. Jadi creating share value ini di satu sisi menguntungkan perusahaan untuk mempromosikan produknya,
menjual produknya dengan kreatif dan juga menguntungkan anak-anak SMK ataupun mahasiswa yang memiliki potensi dalam membuat konten kreatif, yang mana mereka bisa mempunyai value dan juga peluang bisnis gitu dengan bermitra bersama Sherina sebagai reseller untuk mempromosikan produk secara online misalnya. Atau bisa juga memberikan pelatihan seperti membuat bisnis travel dengan sekolah-sekolah pariwisata ataupun perguruan tinggi pariwisata yang mana bisa bekerja sama dengan Taman Mini Indonesia Indah ataupun yang bisa bekerja sama dengan Taman Wisata Candi, yang mana nanti mereka bisa jadi mitra untuk perusahaan-perusahaan travel atau startup travel untuk program-program misalnya study tour atau program wisata lainnya, yang mana dengan bermitra dengan Taman Wisata Candi, anak-anak SMK pariwisata ini ataupun mahasiswa pariwisata ini mereka dibekali product knowledge, dibekali dengan pendidikan marketing supaya mereka nantinya bisa jadi mitra untuk membuat program bisnis sendiri, startup di bidang pariwisata, yang mana nantinya bisa jadi mitra dari Taman Wisata Candi. Misalnya salah satu mahasiswa yang dari sekolah pariwisata ini mendapatkan pendidikan tentang product knowledge dari Taman Wisata Candi gitu, tentang pariwisata di Candi Prambanan. Nah, nanti dia setelah mendapatkan product knowledge ini, dia bisa mengembangkan bisnis dengan menawarkan study tour ke sekolah-sekolah di sekitaran Pulau Jawa untuk mengadakan study tour ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur seperti itu. Jadi di satu sisi memberikan value untuk mahasiswa ini berani membuat startup bisnis di bidang pariwisata, di satu sisi juga mendatangkan keuntungan dengan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke wisata candi. Seperti itu salah satu, yaitu tadi salah satu ide saya di bidang creating share value. Atau bisa juga misalnya diberikan pelatihan-pelatihan tentang event organizer, yang mana nanti di Taman Mini sendiri itu bisa menjadi siswa-siswa ini bisa jadi mitra bagi Taman Mini untuk mengadakan event-event di Taman Mini gitu. Dengan memberikan pelatihan tersebut, maka mereka bisa menjadi mitra sebagai IO yang nantinya bisa mengadakan event-event kreatif atau apapun itu dengan mengadakan event di Taman Mini Indonesia Indah gitu. Ya itulah kurang lebih ide yang ingin saya berikan. Yang mana ide tersebut tadi sinergitas antara dunia pendidikan di SMK pariwisata dan juga perguruan tinggi pariwisata dengan incernya atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia gitu. Ada satu lagi terakhir ide dari saya yang mungkin masih berhubungan dengan dunia pendidikan. Yang terakhir ini adalah saya sempat berkepikiran bandara itu memang wajah dan pintu masuk para wisatawan, baik itu domestik maupun internasional gitu ya. Jadi ketika mereka datang, pasti bandara itu menyuguhkan gambar-gambar pariwisata ikonik tourism dari daerah tersebut gitu. Nah, bagaimana selain menunjukkan ikon pariwisata di daerah tersebut, PT Angkasa Pura bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun sekolah lokal untuk memasangkan iklan di bandara-bandara di seluruh Indonesia yang berhubungan dengan perguruan tinggi lokal tersebut. Misalnya di Jogja, Angkasa Pura bisa menawarkan kampus-kampus swasta yang ada di Jogja atau sekolah-sekolah swasta di Jogja untuk memasang iklan di bandara di Jogja gitu. Yang mana ketika para turis itu datang ke Jogja, mereka selain tahu apa saja tempat pariwisata yang ada di Jogja yang menarik, tapi mereka juga bisa melihat, oh ini perguruan tinggi yang menjadi
salah satu pilihan untuk anak-anak muda ataupun orang tua yang ingin menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya di perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, ataupun sekolah negeri ataupun swasta di Jogja gitu. Itu salah satu contohnya saja. Nah, menurut saya selain pariwisata, pendidikan juga bisa menjadi ikon dari sebuah daerah seperti itu. Oke, itu saja video perkenalan dari saya. Semoga saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi di InJourney, memberikan ide-ide kreatif di bidang sosial, yang mana saya sangat tertarik untuk bekerja di corporate communication sebagai CSR officer gitu, untuk mengembangkan ide-ide kreatif di bidang sosial. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.